Saja di hari Sabtu pagi ini kita akan dengar pujian waktu Tuhan. Mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pagi ini kami bersama bersekutu hendak menutup minggu kerja kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir persekutuan pada pagi hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, pujian kami serahkan kepada-Mu. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini, khususnya firman Tuhan pagi hari ini, terambil dari surat Ibrani, khususnya Ibrani 11 ayat yang ke-7. Bersama kita akan membacanya. Surat Ibrani 11 ayat yang ke-7. Bersama kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata iman ini sering kita pakai. Saya beriman kepada Yesus Kristus, dan dengan iman saya boleh menyelesaikan semuanya. Dengan iman saya boleh menunjukkan bahwa sungguh pekerjaan Tuhan luar biasa. Selalu kata iman menjadi satu bagian yang mengajak kepada kita mengungkapkan segala sesuatu yang sedang terjadi pada kita. Nah, demikian juga yang dialami oleh Nuh. Kita tahu siapa itu Nuh, dan pada minggu ini sebagian penyampai firman mengangkat tentang bacaan ini. Bagaimana Nuh membuat bahtera itu, dan kenapa Nuh mau melakukan itu. Ternyata Nuh melakukan itu karena iman yang dia miliki. Iman yang dikatakan tadi adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan memang ya, kalau kita berbicara tentang iman tadi, kalau dasar segala sesuatu yang kita harapkan, memang saya mengharapkan sesuatu dan belum terpenuhi. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kadang menunjukkan bahwa satu kuasa yang bekerja atas kita yang kita tidak bisa menunjukkan dengan kasat mata, dengan mata kita. Ini loh seperti itu. Seperti pengalaman Thomas, kalau dia nggak melihat sendiri Yesus, dia nggak percaya. Nah, itulah yang diyakini oleh Nuh. Ketika dia diperintahkan untuk membuat bahtera, ternyata dia nggak protes, dia nggak bertanya, Tuhan, kok aneh ya, disuruh buat bahtera di atas puncak gunung. Itu sesuatu yang aneh, dan kita bisa bayangkan bagaimana proses pembuatannya dengan disebutkan menggunakan kayu-kayu gofir yang luar biasa besarnya dan beratnya. Pasti itu harus dibawa mungkin dari lereng gunung itu naik ke atas. Tetapi Nuh tidak bertanya, dia tetap melakukan semua itu. Dia tetap menuruti apa yang Allah katakan. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nuh itu menjadikan satu bagian bahwa imannya, kepercayaannya kepada Allah itulah yang meyakinkan Nuh bahwa apa yang menjadi perkataan Allah itu harus dikerjakan, itu harus dilakukan. Nuh mendengarkan apa yang Allah katakan, Nuh memperhatikan apa yang Allah perintahkan, dan Nuh melakukannya dengan taat, dengan patuh, dengan setia. Semua dilakukan, semua dikerjakan. Dan memang apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya adalah aneh. Musim panas begini kok yuk aneh-aneh membuat seperti itu. Bahkan Nuh dikatakan dia dianggap gila oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi Nuh untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Karena dia meyakini apa yang menjadi perkataan Allah itu adalah sesuatu yang nanti hasilnya luar biasa. Sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Bahwa sesuatu yang dia harapkan, yang dia belum tahu itu, akan dibuktikan oleh Allah sendiri tepat pada waktunya. Bagaimana dengan bahtera kehidupan rumah tangga kita? Bahasa simbol, kalau kita jargon, itu kan pasti mengatakan selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi samudra dengan bahtera rumah tangga. Gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan bahtera kita? Disinggung oleh Pak Eka ketika menyampaikan itu, kita dan pasangan kita adalah pembuat bahtera rumah tangga kita, seperti yang Allah perintahkan. Bukankah tidak ada yang di sini ya yang pasangannya itu dijodohkan? Mas Daniel pilihan sendiri atau dijodohkan dengan Mbak Nalim? Pilihan sendiri. Pak Eka dengan Mbak Duna sebagai adik kelas atau adik gereja, murid sekolah minggu? Tidak dijodohkan ya Pak ya, sama Bapak Ibu, pilihan sendiri. Nah, menjadi pilihan sendiri. Dan sering kita mengatakan bahwa inilah tulang rusukku, yang hilang sudah ditemukan. Yang
disembunyikan oleh siapa ya? Sekarang sudah dimunculkan. Ketika awal mau membangun sebuah rumah tangga, seperti itu sering kita katakan. Dan ketika pernikahan itu terjadi, awal-awal begitu ya, 1 tahun gitu, mengatakan kamu adalah tulang rusukku, kamu adalah pilihanku, kamu adalah yang terbaik untuk hidupku. Berjalannya waktu, apakah kata-kata itu masih menjadi bunga dalam percakapan kita dengan pasangan kita? Apakah kita selalu setiap hari memberikan pujian kepada pasangan kita? Ataukah sudah ada banyak hal seperti yang dialami oleh Nuh tadi ketika dia membuat bahtera, orang-orang di sekelilingnya mengejek dia, mengatakan banyak hal yang Nuh ini aneh dan lain sebagainya? Ataukah banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nuh pada waktu itu mungkin tidak tersedia dan itu akan menghentikan apa yang Nuh lakukan? Tidak. Demikian juga dengan bahtera rumah tangga kita. Pasti ada banyak hal di sekitar kita yang menjadi sesuatu yang tanda petik, kadang-kadang meracuni rumah tangga kita. Apapun itu, entah itu persoalan kecil kemudian menjadi gede atau tiba-tiba persoalan besar. Masa-masa ini banyak nih yang baru menghadapi persoalan ekonomi ya. Sudah mau lebaran, pinjaman-pinjaman di kampung itu sudah membuat geger para ibu-ibu ya. Dan kadang-kadang itu juga menjadi sesuatu yang intrik di rumah tangga. Ataukah ada pil, ataukah ada will yang mungkin di sekitar kita itu menjadi penggoda bagi entah itu si laki-laki atau si perempuan. Sama yang dialami dengan, sama juga dengan kita. Apakah kita kemudian setelah membangun rumah tangga ini berhenti membuat bahtera? Tidak, Bapak Ibu. Kita tetap harus menjaga keberlangsungan bahtera itu sampai nanti Tuhan memanggil kita. Maka dikatakan hanya maut yang memisahkan ketika pemberkatan kudus itu dilakukan di gereja. Tetapi saat ini ada banyak maut yang ada di sekitar kita yang diungkapkan, yang dipakai tanda petik sebagai alat untuk memisahkan relasi suami istri. Nah, mari kita belajar dari apa yang Nuh lakukan. Bahtera rumah tangga kita harus terus kita arahkan, harus terus kita bawa kepada Tuhan. Kita harus terus mendengar suara Tuhan. Apa yang dikatakan sebagai iman itu hendaknya menjadi satu sarana untuk kita berjalan bersama dengan pasangan hidup kita. Sekalipun ada banyak godaan di sekitar kita, sekalipun mungkin orang mengatakan bahwa kita gila oleh karena apa yang sudah kita lakukan sehubungan dengan keberadaan bahtera kita, tetapi jika itu di bawah kuasa Tuhan, jika itu di bawah perintah Tuhan, jika itu di bawah naungan kasih Tuhan, maka semuanya akan kita buat baik. Ketika ketidakcocokan, ketika intrik terjadi, Tuhan akan tolong kita untuk menyelesaikannya. Ketika mungkin situasi tidak membaik, ada anak-anak yang menjadi bagian dari kita, yang boleh Tuhan pakai untuk kembali mempersatukan. Nah, mari Bapak Ibu yang sudah berkasih, jadilah membuat bahtera yang terus menjaga keberadaan bahtera itu tetap baik, terutama bahtera rumah tangga kita. Jadikan itu menjadi bagian bahwa Kristus hadir dan menyatakan sepanjang perjalanan bersama dengan pasangan kita, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan bekerja. 1 tahun Nuh menjalani, kurang lebih ya, 1 tahun Nuh berada dalam bahtera itu dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Semua itu terjadi karena iman Nuh. Dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian juga dengan kita dan keluarga kita. Ada iman yang semakin mengikat kita, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Tetapi ketika iman itu tetap melekat di dalam kehidupan bersama bahtera rumah tangga kita, maka Tuhan akan berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Tuhan akan bantu kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang datang. Tuhan akan berikan pertolongan dalam situasi-situasi yang berat. Dan semua itu boleh teratasi. Yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan segala sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Karena Tuhan merancangkan masa depan kita itu bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Masa depan yang akan membuat kita semakin meyakini bahwa Tuhan menyertai kita hingga Maranatha. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur untuk firman pagi ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami harus senantiasa mendengar suara Tuhan di dalam kami bersama-sama menjalankan bahtera rumah tangga kami, karena kami pembuat bahtera dengan pasangan hidup kami bersama-sama, dan kami harus menjaga keberlangsungan bahtera itu hingga semua Tuhan selesaikan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi kami. Ada Tuhan Yesus yang menjadi petunjuk jalan kami. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa tinggal bersama dalam bahtera kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan siap sedia memberikan pertolongan ketika kami menghadapi kesulitan. Satu hal, kami terus mendengar suara Tuhan. Dan dalam pendengaran itu, kami boleh taat, kami boleh setia, kami boleh manut pada Tuhan. Prosesnya akan baik ke depan. Dan itulah yang menjadi iman kami, iman kepada Yesus Kristus. Membawa doa untuk rumah sakit pemberian Tuhan ini, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi rumah sakit ini. Sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kepercayaan. Kami menerima pasien dan kami merawatnya. Biarlah keberlangsungan itu terus Tuhan adakan untuk rumah sakit ini, sehingga keberlangsungan rumah sakit ini tetap berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh karyawannya, berkati apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit ini, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Berkati para pemimpin kami, hikmat marifat dari Tuhan menyertai. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang kami mendengar saat ini, mereka sedang berbaring sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sulkarjo, ayah dari Ibu Irna Kristiani. Kami berdoa untuk Ibu Rustina, nenek dari saudari Intan. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Berdoa untuk Ibu Diana, yang baru saja Tuhan karuniai seorang putra kedua. Kiranya Tuhan pulihkan kondisinya dari proses persalinan yang sudah dia alami. Kami secara khusus juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini berulang tahun, untuk Ibu Tri Indah dan Bapak Budi Setiawan. Kasih karunia Tuhan nyatakan dengan memberikan tambahan umur 1 tahun. Biarlah mereka terus menghargai karunia umur itu dan menghargai kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Berdoa untuk keluarga Bapak Luhur, di mana Tuhan sudah panggil ayah terkasihnya, yaitu Bapak Darmanto. Kiranya Tuhan memberikan penguatan, memberikan penghiburan kepada keluarga Bapak Luhur. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Darmanto di dalam kondisi yang lemah, Allah kuatkan juga Allah hiburkan. Proses pemakaman di hari ini Tuhan berkati berjalan dengan lancar. Mari Tuhan Yesus mulai akan memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan terus menjaga keberlangsungan keluarga kami, berkati pekerjaan kami di hari ini, berkati bangsa dan negara kami. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera selesai di muka bumi ini. Ampuni dosa kami demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri dengan pujian waktu Tuhan.